Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di kelas tematik Bu Santi. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Anak-anak pintar, pada hari ini kita akan membahas tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku, pembelajaran ke-1. Kalian sudah siap belajar? Sebelum itu, mari kita berdoa bersama dulu ya. Tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Apa pekerjaan orang tuamu? Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak di antaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitarmu? Hari ini ibu akan memberikan dongeng untuk kalian. Simak baik-baik ya ceritanya. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, Tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, Tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, anak-anak, seru kan ceritanya? Selanjutnya kita akan menemukan unsur-unsur cerita yang ada dalam dongeng tersebut, dimulai dari judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral dari cerita tersebut. Ayo kita diskusikan bersama-sama ya. Tahukah kamu, dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Dayu mempunyai teman yang bernama Beni. Pekerjaan ayah Beni adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukannya? Ini cerita Beni. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi.
Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Dari manakah kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbaharui? Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Simak baik-baik ya. Proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu adalah sebagai berikut. 1. Pohon di hutan ditebang dan kemudian diangkut sampai ke pengrajin kayu. Pengrajin kayu mengubah kayu menjadi barang seperti meja dan kursi. Kedua, setelah menjadi meja dan kursi, kemudian dijual oleh pengrajin ke toko mebel. Ketiga, masyarakat yang membutuhkan meja dan kursi dapat membelinya di toko mebel tersebut. Ayahku mendapat kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Akan tetapi kini pohon-pohonnya semakin berkurang, sering sekali karena kebakaran hutan. Anak-anak, perhatikan kenampakan hutan yang ada pada gambar di bawah ini ya. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Di sini terlihat berkurangnya hutan Kalimantan dari tahun 1950 sampai 2005 dan proyeksi terhadap tahun 2020. Coba perhatikan baik-baik ya. Pada tahun 1950, hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan. Pada tahun 1985, hutan di Kalimantan masih cukup luas. Pada tahun 2000, hutan di Kalimantan mulai berkurang. Pada tahun 2005, hutan di Kalimantan banyak berkurang. Pada tahun 2010, hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman. Dan pada tahun 2020, hutan sangat sedikit, sedangkan pemukiman semakin luas. Nah, menurutmu bagaimana ya kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? Dan apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Ayo diskusikan bersama-sama ya. Adapun yang harus dilakukan untuk menghindari kerusakan hutan antara lain 1. Melakukan reboisasi utamanya pada lahan-lahan yang kritis. 2. Menerapkan sistem tebang pilih agar kerusakan hutan tidak semakin bertambah. 3. Mengadakan penyuluhan yang menekankan pentingnya hutan bagi kehidupan. 4. Menindak tegas mereka yang terbukti merusak hutan. 5. Aktif mengevaluasi izin usaha perusahaan-perusahaan yang aktivitas usahanya melibatkan pembebasan lahan hutan. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di kelas tematik Bu Santi.